Suka dukanya, banyakkan sukanya sih ya, dukanya hampir nggak ada. Banyakkan suka, kenapa? Karena kalau ngaji anak-anak itu ada rasa batin yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah ya, karena mengamalkan ilmu dari guru-guru habis sendiri. Jadi emang diperintahkan untuk mengajarkan. Adapun dukanya, jikalau misalkan waktu ngaji anak-anak tuh nggak pada datang, tuh itu dukanya tuh, sedih. Pas ditanyain kemana, nggak kemana-mana, tapi malas aja, ya kan, sedih di situ. Karena harapan kita anak-anak pada waktu jam ngaji itu pada hadir semua untuk dapat yaitu menimba ilmu di sini. Perkenalkan, nama saya Ahmad Badrudin, tinggal di Kampung Cikuda, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri. Di sini sedikit saya akan mengupas perjalanan dakwah saya di Kampung Cikuda ini dalam rangka yaitu berjalan di jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk taklim, belajar mengajar di Majelis Taklim kami, yaitu Majelis Taklim Al-Badar. Majelis Taklim ini berdiri pada tahun 2016, jadi kurang lebih 2014, maaf ya, 2014, jadi kurang lebih 6 tahun sampai sekarang 2020. Dan alhamdulillah sekarang majelis ini berkembang dengan sesuai dengan diharapkan, yaitu menjadi suatu tempat yang masyarakat sekitar bisa mengantarkan anak-anaknya untuk belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akhlak, dan belajar ilmu-ilmu yang lainnya di dalam agama Islam. Itu saja sedikit masalah perjuangan mendirikan Majelis Taklim Al-Badar ini. Adapun masalah suka dukanya nanti mungkin bakal diceritakan lagi. Suka dukanya, banyakkan sukanya sih ya, dukanya hampir nggak ada. Banyakkan suka, kenapa? Karena kalau ngaji anak-anak itu ada rasa batin yang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lah ya, karena mengamalkan ilmu dari guru-guru habis sendiri. Jadi emang diperintahkan untuk mengajarkan. Adapun dukanya, jikalau misalkan waktu ngaji anak-anak tuh nggak pada datang, tuh itu dukanya tuh, sedih. Pas ditanyain kemana, nggak kemana-mana, tapi malas aja, ya kan, sedih di situ. Karena harapan kita anak-anak pada waktu jam ngaji itu pada hadir semua untuk dapat yaitu menimba ilmu di sini. Yang kedua, dukanya ataupun sedihnya, di sini diajarkan yaitu sholat, tapi di rumahnya nggak diajarkan sholat sama orang tuanya. Ya, di rumahnya di sini diajarin ngaji dan akhlak, tapi di rumahnya sama orang tua yang nggak diajarin ngaji dan akhlak. Itu dukanya sebenarnya, karena kurangnya kerjasama pembinaan pendidikan di rumah dan juga di Majelis Taklim sini. Itu lebih banyak sukanya lah intinya, nggak ada dukanya, cuma sedikit. Alhamdulillah sampai saat ini anak murid Majelis Taklim Al-Badar itu dari siang sampai malam, karena kan ada kelas-kelasnya. Dari kelas siang itu ada 3 kelas putra, 3 kelas putri. Nanti pada maghrib kelas malam ada juga, hampir kurang lebih 100 murid. Dan mudah-mudahan kepercayaan tersebut dari orang-orang tuanya yang percayakan kepada kami untuk membinanya, mengajarkan ngaji, mudah-mudahan anak-anak tersebut dijadikan oleh Allah sebagai anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya robbal alamin. Rekan ataupun teman ataupun sahabat yang membantu saya mengajar di sini, yaitu sahabat sejati saya, istri saya sendiri, dan juga ada beberapa
santri ataupun murid yang udah senior, yang udah mahir pandai Al-Quran, akhlaknya juga baik untuk membantu dikala kami berdua itu sibuk ataupun nggak sempat mengajari. Jadi ada beberapa anak-anak murid yang udah dewasa yang membantu mengajar. Penghasilan Ustadz ataupun saya pribadi ya, ataupun para asatiz yang mengajar di Majelis Mandiri, sebenarnya penghasilan itu nggak tetap. Artinya gini, karena kami ataupun para asatiz yang bergerak di bidang dakwah secara mandiri, artinya tidak terlindungi dalam naungan yayasan, itu tidak ada gaji, baik per minggu, per bulan, ataupun insentif, ataupun lain sebagainya. Tapi kami yakin bahwa yang bakal memberikan penghasilan rezeki yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mungkin lebih besar ataupun lebih kecil daripada bisa dibayangkan oleh kita. Jadi intinya tugas kami tidak mengharapkan yaitu penghasilan ataupun gaji ataupun apapun bentuknya, yang pada intinya kami tetap kepada tujuan kami, yaitu untuk mengajarkan sedikit ilmu yang telah kami dapatkan untuk diajarkan kepada yang membutuhkan di sini. Motivasi saya mengajar ngaji berlandaskan kepada hadis Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik diri kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan juga mengajarkannya. Nah, berlandaskan dari situ, maka menjadi semangat, pemicu semangat buat saya pribadi dan juga istri dan tetangga pengajar di sini untuk terus mengajarkan Al-Quran sampai nanti mulut ini tidak bisa berkata-kata lagi. Berhenti berpikir itu nggak ada sama sekali ya. Berpikir untuk berhenti mengaji ataupun mengajarkan ilmu, karena ini adalah jalan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pendakwah, pendai, pengajak orang untuk berbuat di dalam jalan kebenaran, berbuat orang yaitu untuk belajar Al-Quran, untuk belajar akhlak, belajar ilmu agama dan sebagainya. Jadi tak ada sedikit pun rasa lelah, tak ada sedikit pun rasa ingin berhenti mengajar atau mengaji. Dan mudah-mudahan pikiran tersebut atau sifat kalau ada tersebut itu dibuang jauh-jauh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kami pengen terus selamanya terus mengabdi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat agama Islam, sehingga kalau kami nanti meninggal dunia kepengen yaitu dalam keadaan kegiatan belajar mengaji. Amin ya rabbal alamin. Pesan saya terhadap para generasi muda-mudi Islam, ayo selagi masih muda, masih gagah perkasa, manfaatkan waktu bukan cuman untuk hal-hal yang sifatnya yaitu dunia, tapi manfaatkan waktu untuk hal-hal belajar ilmu agama, baik baca Al-Quran, belajar ilmu hadis Nabi Muhammad SAW, pelajari akhlak, pelajari kitab-kitab Allah yang lainnya yang sudah dikarang ataupun disusun oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Jangan sampai generasi mudi Islam zaman sekarang itu nanti tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Karena zaman sekarang Masya Allah luar biasa, yaitu perkembangan zaman, teknologi dan lain sebagainya. Makanya harus punya dasar agama yang kuat supaya dalam pergaulan nanti di masa yang akan datang, di masa saat ini, mudah-mudahan bisa menjadi yaitu pedoman kendali untuk coba tidak tergerus mengikuti alur pergaulan yang mungkin udah sangat kurang baik yaitu untuk saat ini. Dan juga selanjutnya
jangan pernah berhenti, jangan pernah menyerah untuk belajar. Karena belajar adalah syarat kita untuk menjadi orang bermanfaat, baik manfaat di dunia ataupun di akhirat, sesuai dengan hadis Rasulullah, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lainnya. Makanya kita harus punya semangat untuk belajar, membaca supaya kita nanti punya ilmu dan menjadi orang bermanfaat bagi orang yang lainnya. Itu saja pesan dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk para generasi muda-mudi Islam supaya lebih giat lagi belajarnya, sekolahnya, mencari ilmu agamanya, mengajinya dan lain sebagainya. Intinya belajar terus sampai kita nanti punya ilmu yang cukup untuk bekal hidup dunia dan di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.